Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan ya, walaupun dalam keterbatasan, dan sebenarnya perkuliahan seperti ini sangat menyenangkan bagi saya karena saya tidak perlu ke kampus. Ya, tidak perlu kampus dan saya cukup di rumah saja. Tapi pembelajaran bisa lebih maksimal. Baik, kawan-kawan yang ada di kampus, yang ada di kelas ya, sambil nyantai boleh tiduran kelesetan yang ada di kelas itu, kayak bisa ngeleset-ngeleset gitu ya. Boleh. Baik, pembahasan kita pada hari ini kita akan berbicara terkait dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah, dan nanti kita kaitkan dengan dengan pembelajaran fikih untuk anak madrasah ibtidaiyah ya. Nah, ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini digagas oleh L ya. Anaknya Imam Ahmad Dhani itu siapa namanya? L Rumi atau Ghazali? Tahu ya. Buka satu yang di kelas itu Zoom-nya suaranya biar bisa komunikasi nanti ya. Jadi Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, bukan Muhammad Ghazali. Kalau Muhammad Al-Ghazali itu ulama abad 20, tapi Imam Al-Ghazali ini ulama abad ke-5 Masehi ya. Dalam karya yang terkenal, kalau Anda mungkin, saya waktu pernah ngajar kalian itu pernah ada beberapa yang sudah pernah dari pesantren ya, mungkin pernah mendengar nama kitab Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Jadi pembahasan tentang revival ya, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Nah, Al-Ghazali itu membagi ilmu ke dalam dua bagian ya. Sebelumnya Al-Ghazali dulu. Nah, ini abad ke-5, untuk kelahirannya kita tidak tahu ya. Cuman ada cerita kalau Al-Ghazali ini anaknya petani yang nggak punya apa-apa, orang miskin ya awalnya Al-Ghazali itu, tapi kemudian diadopsi oleh masuk menjadi ke dalam madrasahnya siapa namanya? Imam Al-Juwaini, yang mana Imam Al-Juwaini waktu itu merupakan rektor di madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah kalau masa itu bisa disamakan dengan istilahnya rektor Nizamiyah ya, atau rektor ya. Jadi madrasah itu bisa setara dengan universitas pada masa itu. Kemudian beliau meninggal pada umur yang masih sangat sangat dini, belum sampai umurnya Rasulullah 62 tahun, ya sudah pas lah 50 tahunan beliau meninggal. Ya, di antara magnum opusnya itu Ihya Ulumuddin. Ya, kalau Anda mungkin dulu di pesantren, ada sebagian yang di pesantren, kalau ke rumahnya kiai-kiai Anda itu pasti ada buku ini, Ihya Ulumuddin. Dan buku ini adalah buku yang paling tebal ya kalau menurut saya, yang dipelajari di dunia ya, dipelajari dengan detail di dunia ya. Kalau terbitan Toha Putra itu, yang terbitan Indonesia itu besar, 4 jilid, dan tulisannya kecil-kecil, padat-padat, bacanya itu nggak tahu titik komanya, bingung sekali. Kalau yang terbitan luar negeri itu bisa sampai banyak sekali halamannya, dan itu tulisannya juga kecil-kecil, karena ini menunjukkan keluasan ilmu dari Imam Al-Ghazali. Ya. Saya akan membahas, tidak membahas detail tentang Imam Al-Ghazali, tapi yang akan kita bahas adalah konten dari bukunya Imam Al-Ghazali. Anda pasti bingung, kok Arab kabeh ini? Karena saya malas ya, mohon maaf. Ini saya kopas dari Maktabah Samila. Ya kan sudah pernah dapat kuliah bahasa Arab kan, berarti sudah pinter bahasa Arab. Ya, dan mohon maaf tulisannya seperti ini karena kalau saya terjemahkan saya yang capai, akhirnya saya
langsung saja copy paste dari Maktabah Syamilah karena itu lebih simple bagi saya. Copy paste. Ya, kata Imam Al-Ghazali, wahtalafan nasu fil ilm alladhi huwa fardun ala kulli muslimin tafarraqu fihi akthar min 20 firqatan. Manusia itu berbeda pandangan dalam masalah ilmu. Yang mana ilmu itu Anda paham ya fardu ain fardu kifayah? Paham napa mboten? Jangan enggak paham. Paham ya? Mbak, Mas. Siapa Mbak Zakira? Coba diaktifkan suaranya. Di unmute. Yang lainnya juga mungkin bisa memberikan masukan. Apa itu fardu ain dan apa itu fardu kifayah? Jangan-jangan enggak tahu. Saya takutnya enggak tahu istilah itu. Belum ada. Di unmute. Coba ada yang mungkin bisa menjawab, membantu saya menjawab pertanyaan ini. Masih belum ter-unmute. Coba saya ask to unmute. Masih belum unmute ini. Di unmute di bawah apa? Di bawah itu ada. Ya, silakan. Apa itu fardu ain? Apa itu fardu kifayah? Satu aja, satu. Oh, bingung ya, kedengaran ya. Nggak paham, Bang? Paham ya? Fardu ain, fardu kifayah. Saya takutnya nggak paham. Pak. Hah? Ya, Mbak Zakiro? Paham. Oke. Kalau sudah paham, oke lah. Saya nggak akan mengejar lebih lanjut. Fardu ain itu kan yang wajib secara personal, fardu kifayah yang wajib secara komunal, secara komunitas. Jadi kalau ada satu orang dalam komunitas itu yang sudah mempelajari ilmu itu, maka ilmu itu sudah gugur kewajibannya. Nah, ilmu yang fardu ain, yang wajib bagi semua orang harus pelajari, ya ikhtalafa al ulama al muslimun fiha, ya mereka berbeda pendapat manusia itu. Faqala al mutakallimun, maka orang-orang mutakallim, ahli kalam ini orang yang mempelajari masalah-masalah akidah, izbihi yudrakut tauhid wa ya'lamu bihi dzatallahi subhanahu wa sifatih, yaitu mengetahui tauhid, ilmu tauhid bagi orang ahli kalam, ya, wa ya'lamu bihi dzatullah, dan mengetahui zat Allah dan sifatnya. Ini bagi ahli kalam. Wa qala al-fuqaha, ahli fikih. Nah, ini ahli fikih kemudian berkata, lu enggak gitu ahli kalam. Wa qala al-fuqaha yang ini ya, yang lihat kursor saya, huwa ilmul fikhi, yang wajib diketahui itu ilmu fikih, ifbihi tu'raful ibadat, diketahui ibadah halal haram, itu yang wajib, yang harus bagi semua orang tahu, bukan yang pertama ini. Wa qala al-mutasawwifah al-murad bihi hadzal ilm, faqala ba'dhum huwa ilmul abdi bihalihi, yaitu pengetahuan hamba tentang keadaan jiwanya dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya panjang karena kaitannya dengan konteks tasawuf, ya saya nggak akan bahas dengan detail. Wa qala ba'dhum huwal ilmu bil ikhlasi wa afatin nufusi, ya. Ilmu tentang ikhlas, ya, itu bagaimana menjadi ikhlas. Kita kalau bicara ikhlas itu rumit, ya. Dan juga afatun nufus, tentang penyelewengan atau kerusakan yang ada dalam jiwa. Wa tamyiz lamatul malak wa lamatus syaitan, dan membedakan antara kecenderungan malaikat dan kecenderungan setan. Ini kata orang lain. Kata orang lain lagi berkata ilmu batin, ilmu tentang yang ada di dalam jiwa. Jadi manusia, ini pembukaan mukadimahnya. Nanti Anda berikan komentar ya di e-learning. Itu juga masuk bagian daripada kehadiran. Manusia itu berbeda pendapat dalam masalah penjelasan terkait dengan ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang.
Maka Imam Al-Ghazali di sini ingin menetapkan bahwa ada ilmu fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Yang fardu ain ini wajib diketahui semua orang, dan ada ilmu yang fardu kifayah yang minimal ada satu orang lah dari sebuah kota yang mempelajari ilmu itu maka sudah gugur atau sudah gugur kewajiban untuk mempelajari ilmu itu. Ya, ini klasifikasi ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Ya, yang pertama fardu ain, kemudian ada fardul kifayah. Yang fardu ain ini berisikan al-mabadi' fi arkanil imani wal islami wal akhlak. Yang fardu ain menurut Imam Al-Ghazali nanti akan kita bahas terkait dengan dasar-dasar yang ada dalam rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Ya, dan masalah-masalah akhlak yang dasar. Misalkan kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh harus selalu bersabar, kita harus berbuat baik. Nah, itu kan akhlak ya, dan itu ada di dalam masuk dasar akhlak. Rukun iman, iman kepada Allah sampai 6, rukun Islam yang 5 itu wajib diketahui oleh, tapi tafsilnya atau detailnya itu tidak diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Yang penting bisa sholat, ya, jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa sholat seperti itu. Kemudian fardul kifayah, ya. Fardul kifayah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah asy-syar'iyyah, yang kedua ghairu syar'iyyah. Ilmu fardu kifayah yang bersifat syar'i, kemudian yang kedua bersifat tidak syar'i. Yang syar'i dibagi menjadi al-asal, al-furu', al-muqaddimat, al-mutammimat. Ini yang syar'i, yang 4 itu. Kemudian yang ghairu syar'iyah dibagi menjadi 3, al-mahmud, al-madhmum, dan yang terakhir al-mubah. Akan kita jelaskan secara tafsilannya atau detailnya. Baik, klasifikasi ilmu Al-Ghazali yang pertama, bayanu ma huwa fardu ain wa fardu kifayah. Yang fardu ain, ilmu ma huwa fardun ma yatadammanuhul hadis alladhi fihi mabanil islami wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah ila akhiril hadis, ya. Jadi ilmu fardul ain itu yang ada dalam hadis yang pertama ini mabanil Islam, yaitu tentang yang membangun Islam, ya, yang bunyal islamu ala khamsin. Jadi salat, syahadat, kemudian zakat, puasa, hal-hal yang sederhana, yang dasar itu wajib dikenalkan. Maka ketika dalam kurikulum SD kelas 2 itu sudah wajib kan untuk bisa sholat. Minimal praktek sholat harus sudah bisa dari A sampai Z, dari bacaannya, dan itu selama 1 kelas full itu kan diwajibkan untuk membaca, untuk menghafalkan bacaan sholat. Seperti itu. Wa amal i'tiqadat, yang terkait dengan akidah, wa a'malul qulubi, ya, fayajibu 'alaiha bihasbil khawatir. Dan masalah akidah dan problem-problem hati, ya, seperti takabur dan lain-lain, itu wajib untuk diketahui juga, ya. Tapi ya sesuai dengan apa yang terbetik dalam pikiran, ya. Misalkan terbetik dalam pikirannya itu masalah ketuhanan, masalah Allah, ya waktu itu dia harus bertanya, harus menemukan jawaban terkait dengan Allah, ya. Fa in khatara lahu syakkun, kalau terjadi dalam dirinya ini, ya. Fa in khatara lahu syakkun, kalau terjadi terbetik dalam pikirannya keraguan, fil ma'ani, dalam makna-makna, allati tadullu 'alaiha kalimatas syahadah, yang menunjukkan dalamnya dua kalimat syahadat, fayajibu alaihi, ya, dan wajib baginya ta'lamu ma yatawassalu bihi ila izalati syakki, ya. Fayajibu alaihi ta'alluma, ya, ta'allum, ta'allum, ya, jadi wajib baginya untuk belajar. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa menjadikan Anda meragukan
apa yang ada dalam pikiran, itu wajib baginya, bagi setiap orang, untuk belajar sampai hilanglah keraguan itu. Misalkan, suatu ketika Anda datang keraguan dalam diri Anda bahwa apakah benar sih Tuhan itu ada gitu ya. Maka itu wajib bagi Anda untuk mencari tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Sehingga Anda bisa yang terjadi adalah keraguan-keraguan dalam diri Anda terkait dengan ketuhanan itu bisa hilang dengan bukti-bukti itu. Maksud saya apa di sini? Maksudnya Imam Al-Ghazali apa? Jadi tidak diwajibkan untuk mempelajari detail-detail daripada akidah dan akhlak. Cukup pokoknya bisa berbuat baik, ngomong yang baik. Kemudian kalau dia ada keraguan, sudah tanyakan. Seperti ini yang fardu ain. Ilmu ma huwa fardun kifayah tanqasimu ila syar'iyyah wa ghairu syar'iyyah, dibagi ilmu yang fardu kifayah itu, kemudian yang bawahnya poin ketiga dibagi menjadi yang syar'i dan ghairu syar'i. Wa unni bisyar'iyyah mastufida minal anbiya. Yang syar'iyah, yang ilmu yang syariat ini yaitu yang terkait dengan ilmunya para nabi, dan itu sifatnya nakli, sifatnya diambil dari Al-Quran dan hadis, bukan diambil dengan akal. Ya, akal pun seandainya menggunakan kias dalam akal atau analogi dalam usul fikih, itu harus kembali kepada nas. Wal ulum allati laysat bisyar'iyyah tanqasimu ila ma huwa mahmud wa ila ma huwa madmum wa ila ma huwa mubah. Sedangkan ilmu-ilmu pada poin keempat, ilmu-ilmu yang bukan syar'i dibagi menjadi mahmud. Mahmud itu yang terpuji, madmum tercela, mubah itu diperbolehkan. Ya. Nah, jadi ada 3 pembagian untuk ilmu yang bukan syariat. Sebentar. Baik. Al-ulum fal mahmud ma yartabitu bihi masaliha umurid dunya katibbi wal hisabi. Yang mahmud, yang terpuji, ini terkait dengan urusan-urusan maslahat. Masalih ini maslahat, jamak dari maslahat. Maslahat, umur ini hal-hal dunia seperti apa? Atibbu, yaitu kedokteran, wal hisab, ilmu berhitung. Fa innahu law khalal baladu minal hijami tusari'ul halaka ilaihim wa haraju bi ta'ridihim anfusihim lil halak. Kalau seandainya dalam sebuah masyarakat, ya misalkan di Sidoarjo misalkan, tidak ada orang yang belajar ilmu kedokteran sama sekali, maka akan mudah sekali masyarakat Sidoarjo ini menuju pada kehancuran. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mau tidak ada yang mau belajar ilmu kedokteran, tidak ada yang minat di situ. Jadi tetap harus ada yang belajar ilmu kedokteran, ilmu perhitungan. Orang nggak ada yang belajar matematika, bahaya alam. Maka menurut Imam Al-Ghazali, ilmu ini ilmu sosial, ilmu matematika, logika itu wajib untuk dipelajari, tapi sifatnya bukan fardu ain, tapi fardul kifayah. Kemudian amal mazmum, yang ilmu yang tercela, ya poin mahmud. Sekarang yang berikutnya al mazmum ini ya. Saya kira sudah dilihat kursornya, ya, lihat kursornya. Fa'ilmu sihri, maka itu ada ilmu sihir. Tilas samat, ya. Tilas samat ini seperti Anda misalkan menulis di sabuk gitu ya, ada tulis mantra atau tulis ayat Al-Qur'an sekalipun, kemudian Anda gunakan. Nah, itu dan Anda berkeyakinan bahwa di situ akan memberikan kesaktian misalkan atau kebaikan bagi diri Anda. Nah, itu termasuk tilas samat. Seperti kalau di Jepang, ya Anda mungkin pernah melihat film Jepang itu, kalau ada orang pergi ke kuil, ya kemudian dia memasukkan uang, kemudian memilih satu angpau dan dia buka, oh ternyata saya mendapatkan kebaikan. Dia yakini itu bahwa dia mendapatkan kebaikan dari
angpau itu, nah itulah yang disebut dengan at-tilasimat, ya. Kemudian ilmu sya'badah wa talbisat, ini saya kurang tahu, nanti bisa dilihat di kamus apa artinya. Jadi ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ilmu sihir, yang khurafat. Wa amal mubah, yang terakhir, minhu fal ilmu bil asy'ar allati la sakhfa fiha wa tawarikh al akhbari wa ma yajri majrahu. Ilmu tentang sejarah-sejarah, misalkan Anda belajar sejarah Cina, Anda belajar ilmu syair, menyanyi, musik, itu sifatnya ilmu yang mubah, ya. Boleh dipelajari, ya. Tidak wajib. Musik, apalagi bersenandung, ilmu untuk bermain gitar, itu sifatnya mubah. Jadi ada fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu tentang dasar-dasar Islam, dasar-dasar dan harus tahu tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, haji, yang mana dia bisa mengamalkan ajaran Islam, dan keyakinan-keyakinan itu hal-hal yang sifatnya umum saja, misalkan iman kepada Allah, kepada Rasul, itu wajib, ya. Itu harus sudah tahu. Ya, amalul qulub, ya, beberapa hal masalah hati, misalkan tidak boleh sombong, ghibah, dan lain-lain, itu masuk di sini. Kemudian amal ulumus syar'iyyatu wahiyal maqsudatu bil bayani fahiya mahbudatun kulluha walakin qad yaltabisu biha ma yudhannu annaha syar'iyyah wa takunu madmumatan fatanqasimul ilal mahmudati wal madmumati. Bahwa ulum-ulum ilmu syariat, dan ini dimaksudkan untuk dijelaskan bahwa semua ilmu syariat itu baik, ya. Itu baik. Baik itu yang fardu ain maupun fardu kifayah. Dan semua ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu syariat atau yang berkaitan dengan ilmu syariat. Misalkan terkait dengan jual beli. Jual beli itu kan anak harus bisa menghitung, ya. Menghitung. Kalau dia tidak bisa menghitung angka, maka bisa terjadi kerusakan di situ. Bisa terjadi kerusakan, dia bisa jadi ketika menjualkan karena tidak tahu perhitungannya, kemudian menjadi salah, sehingga yang terjadi adalah menjadi keburukan. Nah, maksud saya, kalau itu terjadi, maka akhirnya adalah kalau itu tidak wajib dipelajari ilmu berhitung yang dasar, ya, maka yang terjadi adalah kerusakan dalam bidang jual beli. Maka ilmu berhitung wajib dipelajari, minimal dia bisa melakukan jual beli. Karena kalau dia tidak melakukan jual beli, terjadi dibodohi orang lain menjadi mudah, kan gitu. Nah, itu ada kaitan ilmu fardu ain dengan ilmu yang wajib dipelajari itu dengan ilmu-ilmu yang non syar'i, ya. Seperti berhitung, itu ada sedikit hal-hal semacam itu. Kemudian ilmu yang syar'i, yang fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tadi bagi menjadi dua, ya. Yang syar'i dan non syar'i. Yang tadi dijelaskan itu ilmu fardu kifayah yang ghairu syar'i, yang tidak syar'i. Nah, sekarang ilmu fardu kifayah yang syar'i ini ada usul, yaitu harus mempelajari kitab Allah, sunnah Rasulullah. Kemudian apa lagi? Qiyas, ijma'. Jadi minimal harus ada orang yang mempelajari ini, 4 ini. Furu' itu terkait dengan penafsiran daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah, ya. Kemudian dan pemahaman-pemahaman itu baik dari segi akidah, dari segi fikih, dan dari segi akhlak, ya. Dari ini ad-darbusani, darbul awal al-usul, darbusani al-furu', darbus tsalis, ya, bagian ketiga ini al-muqaddimat. Al-muqaddimat ini yaitu muqaddimahnya atau awal pendahuluan untuk mempelajari ilmu itu semua. Tajri minhu majral alat, yaitu berkisaran pada seputar alat dalam mempelajari ilmu syariat. Apa itu? Ilmu bahasa, ilmu lughah, wan nahwi, dan nahwu. Fa innahu ma'alatun li ilmi kitabillah, itu merupakan alat untuk memahami kitab Allah dan sunnah Nabiullah. Ya. Jadi kalau Anda ketemu, ya, seorang penceramah mengaku dirinya ulama, tapi ternyata nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab, berarti diragukan keulamaannya. Pasti dia bukan ulama dan tidak boleh disebut ulama, karena ini syarat ulama harus bisa ilmu lughah. Wa amal mutammimat fil athar wal akhbar, ya, dan penyempurna dari ilmu-ilmu ini yaitu ilmu tentang
ar-rijal, asma'ihim, ansabihim, asma'us sahabah, adalah turuat ya tentang jarah wa ta'dil, ilmu hadis yang detail dan ini dan keadaan ilmu rijal ya, ilmu tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ini ilmu penyempurna saja ya. Untuk bisa mengetahui hadis ini sahih, hadis ini dhaif ya. Ini ilmu syariat menurut Imam Al-Ghazali. Ya, ini saya nggak perlu jelaskan, cuman saya coba review lagi ya di sini. Fardhu ain ini dasar-dasar rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Minimal dia tahu apa itu iman. Iman kepada siapa? Allah. Allah itu siapa? Tuhan yang Maha Esa. Itu sudah cukup ya. Ya, yang menciptakan alam semesta itu cukup. Islam bisa sholat, dia bisa zakat, dia bisa walaupun nggak tahu haji, kalau belum bisa haji nggak usah diajari haji gitu ya. Kemudian kalau puasa dia tahu puasa Ramadan seperti apa gitu ya. Dia tahu sholat, sholat itu ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat qobliyah, ba'diyah, itu minimal dia tahu itu. Kemudian akhlak, ya ini mabadi, dasar-dasar saja. Kemudian fardu kifayah, ini ada yang syariat. Nah, bedanya dengan fardul kifayah itu tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang ada dalam rukun iman, ilmu-ilmu yang ada dalam rukun Islam, ilmu-ilmu yang ada dalam akhlak. Nah, atau penjabaran detailnya ilmu fardu kifayahnya. Jadi yang wajib itu ini ya dasar-dasarnya, yang fardu kifayah yang tidak semua orang wajib mengetahuinya itu mendalami secara detail. Misalkan salat Allah, misalkan kalau saya Muhammadiyah ya, saya jelasin. Allahu Akbar, saya letakkan tangan di atas bahu. Kemudian saya mulai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya sampai terakhir. Kemudian saya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim dalam qalbu. Kemudian saya katakan, saya mulai alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi saya mulainya dari alhamdulillah. Nah, di situ kan sudah banyak perbedaan. Yang pertama, perbedaannya masalah takbiratul ihram. Kenapa saya begini, nggak begini? Gitu ya. Kemudian, kenapa saya bacanya Allahumma ba'id, nggak baca kabira Allah berkabira walhamdulillah katsira, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati ila nihayat. Ya, kenapa kemudian saya baca ta'awud? Kenapa kemudian saya baca basmalah pelan, tidak dikeraskan? Itu kan masalah khilafiyah. Nah, orang awam nggak butuh untuk ilmu itu. Ya, orang-orang kebanyakan ya, itu tidak butuh. Awam itu artinya orang mayoritas tidak butuh ilmu itu. Cukup bagi mereka untuk mengetahui siapa Tuhannya, siapa nabinya, ya sudah cukuplah itu. Ya, bisa sholat, ya wis. Bisa puasa, waktunya puasa diajari puasa, ya sudah. Tapi bagi ulama, orang alim itu harus mempelajari ilmu-ilmu itu. Ya. Kemudian ghairu syar'iyah, yang bukan syar'i, yang mahmud, yang baik yang tadi saya jelaskan, yang madmum yang tadi sudah dijelaskan, yang mubah yang juga sudah dijelaskan. Mahmud tentang ilmu yang harus ada satu orang minimal yang mempelajari ilmu itu atau sekelompok orang khusus dalam sebuah masyarakat yang mempelajari itu. Madmum itu ilmu ilmu sihir, ya, pesugihan, ya, atau dan lain-lain itu diharam hukumnya. Mubah itu nyanyi, musik itu hukumnya mubah ya. Jadi boleh Anda belajar musik, itu boleh ya, dan didukung termasuk oleh umsida, didukung ya. Ilmu lain-lain ya. Saya lanjutkan komentar klasifikasi ilmu Al-Ghazali bahwa ilmu yang wajib untuk diketahui manusia itu ilmu fardhu ain yang dimanfaatkan, ini bukan memanfaatkan ya, dimanfaatkan manusia di akhirat ya, atau memiliki implikasi baginya di akhirat. Dia selamat dari adab dunia. Apa saja itu? Ilmu ya, dan itu ilmu dasar dalam akidah, ibadah, muamalah dan akhlak ya. Nah, maka kurikulum untuk anak usia dini, kurikulumnya yang harus diajarkan, dan orang awam yang baru mengenal Islam, ia harus menguasai ilmu-ilmu fardhu ain. Jangan baru belajar agama, kemudian Anda ajari, Anda ajari perdebatan madhab misalkan. Oh, kalau angkat tangan itu ada 2 madhab. Pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Ya. Kemudian
matanya itu juga ada perdebatan. Ada yang melihat ke bawah, ada yang melihat ke depan. Madzhab Maliki melihat ke depan, madzhab Syafi'i lihat ke bawah. Nggak perlu dijelaskan seperti itu. Orang awam bingung, ya. Jadi yang dasar-dasar saja. Dan saya kira di PGMI ini yang dibahas adalah hal-hal yang dasar-dasar seperti itu, ya. Dan saya sangat apresiasi untuk Anda lebih pada bagaimana metode ini bisa diajarkan untuk anak usia dini. Bukan metode ini kemudian Anda mengajarkan sesulit-sulitnya, tapi kita mengajarkan ke anak usia dini semenyenangkan-menyenangkannya dan semudah-mudahnya. Kemudian ilmu fardu kifayah itu ilmu yang bermanfaat di dunia lah, ya. Dan semua pembahasan ilmu furu' dalam keilmuan syariat, ya. Dan jadi yang fardu kifayah itu kalau masalah dunia ini yang bermanfaat, yang sihir tadi itu madmum, ya. Jadi enggak haram hukumnya. Madmum itu tercela, ilmu yang tercela dan itu haram. Boleh nggak belajar sihir untuk mengetahui karakteristik sihir sehingga kita bisa berdakwah di tempat orang yang mengamalkan sihir? Boleh kalau itu, ya. Kalau itu boleh. Jadi Anda belajar ilmu sihir untuk mengetahui karakter-karakternya sihir. Ya, biasanya ahli-ahli ruqyah, misalkan kalau di YouTube itu ada Ustadz siapa namanya? Faizar. Iya, tahu kalian Ustadz Faizar? Nggak tahu jangan-jangan ya. Yang biasanya itu saya lihat di YouTube itu dia sedang collab sama pesulap merah, ya, pesulap merah. Ya. Anda kalau nggak paham, Anda lihat aja YouTube. Itu penting untuk Anda pahami. Jadi dia mempelajari ilmu sihir bukan untuk diamalkan, ya, tapi untuk di counter bahwa ilmu sihir ini adalah kesesatan dan lain-lain. Ya. Sehingga di sini Anda akan menemukan, ya, dalam mengajar anak usia dini, Anda harus masuk, bahkan masuk ke alam bawah sadarnya, ke dunianya, kemudian Anda harus bisa menjadi seperti apa namanya, mengajarkan ilmu yang dasar-dasar ini sehingga mereka minimal ketika nanti dewasa atau sampai meninggal itu selamat di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, saya izin stop share dan ini sudah ada materinya di grup, ya. Saya stop recording, kemudian kalau ada diskusi saya persilahkan.